Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan aja ceritanya sambil mimin ke belakang rumah beres-beres. Bab 621. Keluarga yang tidak pernah merampok. Melihat gadis kecil ini, Chen Qing mengerutkan kening. Tentu saja, dia tidak akan mengira bahwa ini adalah gadis kecil biasa. Pasti luar biasa bisa berjalan di tanah dengan lancar selama bertahun-tahun. Pada saat ini, mata seorang lelaki tua di samping Chen Qing tiba-tiba tertuju pada lelaki kecil di bahu gadis kecil itu. Dia berkata dengan penuh semangat, "Tetua Agung, ini, apakah leluhur spiritual?" Ling Zhu, nenek moyang semua roh di dunia, mendengar kata-kata lelaki tua itu. Mata keluarga Chen yang kuat di lapangan tertuju pada lelaki kecil berkulit putih itu. Ketika mereka melihat bahwa lelaki berkulit putih kecil itu benar-benar leluhur spiritual, semua orang menjadi bersemangat. Mata pemimpin Chen Qing tiba-tiba menjadi panas. Saya tidak pernah berpikir bahwa seiring berjalannya waktu, saya akan bertemu dengan leluhur spiritual. Ini benar-benar berkah dari para leluhur. Ling Zhu mendengar konfirmasi Chen Qing. Para tetua lainnya juga bersemangat. Nenek moyang spiritual jauh lebih langka daripada benda suci atau harta ilahi. Bahkan di masa lalu, tidak ada leluhur spiritual saat ini. Kondisi untuk menjadi leluhur spiritual terlalu keras. Dalam keadaan normal, kecil kemungkinannya akan ada nenek moyang spiritual pada zaman ini. Karena nenek moyang pada zaman ini sangat langka, dan tidak ada sumber daya bagi makhluk spiritual untuk menjadi nenek moyang spiritual. Tentu saja, mereka tidak akan banyak berpikir saat ini. Adalah pantas untuk menampilkan leluhur spiritual di hadapan Anda terlebih dahulu. Chen Qing tidak ragu sama sekali. Dia mengambil langkah maju. Gadis kecil itu melirik ke arah Chen Qing dan orang lain yang tiba-tiba muncul. Dengan ekspresi yang sangat tenang, dia menjilat manisan Hao, lalu melirik cincin di tangan Chen Qing. Chen Qing memandang Arya dan berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil, kami tertarik dengan pria kecil di bahumu. Bisakah kamu memberikannya kepada kami?" Arya menggelengkan kepalanya. "Tidak." Senyuman Chen Qing berangsur-angsur berubah menjadi buruk. "Bagaimana jika aku memaksamu?" Arya meninju. Tidak ada peringatan. Karena terlalu dekat, Chen Qing menerima pukulan Arya tanpa bereaksi sama sekali. Tentu saja dia tidak terlalu panik, karena menurutnya pukulan gadis kecil itu hanya untuk menggelitiknya. Meskipun dia tidak mengambil jurusan tubuh fisik, dia berada di alam raja surgawi dan tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada orang kuat biasa. Namun dalam sekejap, tubuh Chen Qing meledak, darah dan daging beterbangan kemana-mana. Semua orang bingung, gadis kecil itu tidak berhenti. Setelah menghancurkan tubuh Chen Qing dengan satu pukulan, dia memukul lagi dan lagi. Dalam sekejap, 6 orang kuat dari keluarga Chen meledak di tempat. Orang-orang yang tersisa bereaksi dan mundur dengan kasar. Namun, gadis kecil itu bergegas ke depan dan memantul seperti bola meriam. Di kejauhan, seorang pria kuat dari keluarga Chen mengubah ekspresinya. Tanpa mempedulikan apapun, dia langsung meninju gadis kecil itu. "Bersikaplah tangguh, Bang." Dalam sekejap, tubuh lelaki kuat dari keluarga Chen meledak, hanya menyisakan jiwanya. Namun, gadis kecil itu tidak berhenti. Dia berbalik dan meninju lelaki kuat dari keluarga Chen yang masih melarikan diri di kejauhan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, serangkaian jeritan melengking terdengar di lapangan. Grup ini hancur. Setiap orang yang melawan gadis kecil itu terbunuh secara tiba-tiba. Hanya Chen Qing yang masih lebih kuat, dan jiwanya belum sepenuhnya hilang, tetapi hampir sampai. Pada saat ini, semua orang kuat di keluarga Chen benar-benar tercengang. "Apa ini?"
Chen King memandang gadis kecil yang menghitung cincin itu dengan bingung. Kamu. Gadis kecil itu menoleh untuk melihat ke arah Chen King, yang belum sepenuhnya kadaluarsa. Dia menjilat manisan haunya, lalu berkata, "Kamu datang dari sana. Pernahkah kamu melihat seorang anak laki-laki yang terlihat sangat jujur, tetapi agak buruk?" Chen King menatap gadis kecil itu dengan ketakutan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan gadis kecil di depannya begitu menakutkan. Tidak ada seorang pun di sisinya yang bisa menjadi musuhnya dengan satu pukulan. Melihat Chen King tidak berbicara, gadis kecil itu mengerutkan kening. "Apakah kamu tahu atau tidak?" Chen King berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Yang mulia, saya adalah anggota keluarga Chen, keturunan Dewa Kuno." Keturunan Dewa Kuno? Gadis kecil itu berkedip. "Saya belum pernah mendengarnya." Ekspresi Chen King membeku. Saat dia hendak berbicara, gadis kecil itu tiba-tiba menamparnya. Ledakan, Chen King langsung tercengang. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, jawabannya terlalu lambat. Setelah mengatakan itu, dia membawa pria kulit putih kecil itu dan pergi dengan berisik. Chen King, seiring berjalannya waktu, gadis kecil itu menjilat manisan haunya. "Kita harus menemukan Xiao Guanzi secepat mungkin." Pria kulit putih kecil itu mengangguk setuju dengan cepat. Kali ini, mereka secara alami melarikan diri secara diam-diam. Jika tidak, mereka pasti tidak akan terlalu lemah. Jika tidak ingin dihukum, Anda harus mencari alasannya. Alasannya adalah, sebagai orang tua, Anda tidak perlu khawatir cucu Anda berlatih sendirian di luar. Jadi mereka keluar untuk menjaga mereka. Arya sangat-sangat puas dengan alasan yang dia temukan. Sempurna, tentunya demi keamanan, kami tetap harus mencari cucu kami terlebih dahulu. Arya melihat ke kejauhan dan berkata dengan cemas, "Aku ingin tahu apakah cucu ini sedang mencari istri lagi. Sungguh memusingkan." Xiao Bai juga mengangguk cepat. Cucu kecil ini pandai dalam segala hal, tapi dia punya banyak istri. Arya memandang Xiao Bai. "Jangan membeberkan terlalu banyak harta dengan mudah. Cucumu akan merindukanmu." Xiao Bai mengangguk cepat dan menepuk perutnya untuk menunjukkan bahwa dia telah menyembunyikannya dengan baik. Arya menjilat manisan haunya, lalu berkata, "Tidak apa-apa memberikannya sesekali. Jika tidak, cucu ini akan mudah diganggu." Pada saat ini, Xiao Bai tiba-tiba melihat ke kejauhan, tidak tahu apa yang dia rasakan. Dia melambaikan kaki kecilnya, alisnya menari-nari, dan dia sangat bersemangat. Arya langsung berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke depan, dan dengan kesibukan ini, kekuatan waktu yang tak ada habisnya langsung hancur. Setelah waktu yang tidak diketahui, Arya dan Xiao Bai tiba di langit berbintang. Tidak jauh di depan mereka berdua, seorang lelaki tua sedang berlutut di sana, dan di belakang lelaki tua itu, dia sedang menyeret peti mati. Melihat Arya dan Xiao Bai, lelaki tua yang menyeret peti mati itu tiba-tiba menjadi bingung. Gadis kecil, Arya dan Xiao Bai berjalan ke arah lelaki tua yang menyeret peti mati itu. Kedua lelaki kecil itu memandangi peti mati itu dengan sengaja atau tidak sengaja. Tentu saja, Anda belum bisa mengambil tindakan. Karena Kak'an sudah menjelaskan bahwa kamu tidak boleh mengambil barang orang lain secara proaktif. Itu tidak baik. Mereka masih harus mendengarkan perkataan Suster An. Arya dan Xiao Bai saling memandang, dan Arya menjilat manisan haunya. Apakah itu sepadan? Xiao Bai mengangguk cepat, mengatakan itu sangat berharga. Arya mengangguk sedikit, lalu memandang lelaki tua yang menyeret peti mati di depannya tanpa berkata apa-apa. Bagaimana kita bisa membuat orang tua ini mengambil inisiatif?
Saudari An berkata bahwa kamu tidak boleh mencuri barang orang lain. Namun jika ada yang menyerang terlebih dahulu, jangan menahan diri dan memukulnya dengan keras. Tentu saja, jika pihak lain benar-benar tidak mengambil tindakan, mereka tidak akan merampoknya, mereka hanya mengambil tindakan terhadap orang jahat. Lelaki tua yang menyeret peti mati itu memandangi gadis kecil dan lelaki kecil di depannya, dengan sangat waspada. Setelah 2 pelajaran sebelumnya, kali ini dia menjadi rendah hati. Gadis kecil itu tiba-tiba berkata, "Pak tua, mengapa kamu berlutut di sini? Apakah kamu dipukuli?" Orang tua yang menyeret peti mati memiliki garis-garis hitam di wajahnya. "Bisakah kamu ngobrol?" Gadis kecil itu melirik peti mati itu dan berkata, "Apakah kamu lelah? Jika demikian, kami dapat menyeretnya untukmu." Orang tua menyeret peti mati. Orang tua yang menyeret peti mati itu tiba-tiba menjadi waspada. Sial, apakah peti mati ini menjadi sasaran kedua orang ini? Orang tua yang menyeret peti mati itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Gadis kecil, siapa kamu?" Gadis kecil itu berkedip, dia tidak berbicara, tetapi berjalan ke peti mati bersama lelaki kecil berkulit putih itu. Dia melihat ke peti mati itu, dan kemudian bertukar sesuatu dengan lelaki kecil di sebelahnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi lelaki tua yang menyeret peti mati itu tiba-tiba berubah. Dia ingin mengambil tindakan, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Karena energi pedang ada di tubuhnya, tidak ada tempat untuk menguburkannya. Gadis kecil itu melihatnya sejenak, lalu menatap lelaki kecil berkulit putih itu. Lelaki putih kecil itu mengarahkan kakinya ke peti mati, dan kemudian mulai melambaikan kakinya dengan cepat. Dan semakin dia melambai, dia menjadi semakin bersemangat. Orang tua yang menyeret peti mati itu buru-buru berkata, "Kalian berdua." Gadis kecil itu menoleh untuk melihat lelaki tua yang menyeret peti mati itu. Dia menjilat manisan Hao dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Orang tua yang menyeret peti mati itu dengan bijaksana mengingatkan, "Ini milikku." Saya harus mengatakan, dia sangat frustrasi. Jika bukan karena energi pedang di tubuhnya, dia akan membunuh kedua anak kecil ini dengan satu tamparan. Setelah mendengar perkataan lelaki tua yang menyeret peti mati itu, gadis kecil itu berkata dengan serius, "Saya tahu, jangan khawatir, keluarga yang kami tidak pernah merampok." Orang tua yang menyeret peti mati itu agak curiga. Jelas dia tidak begitu mempercayainya, karena kedua lelaki kecil ini memiliki aura bandit di sekujur tubuh mereka. Gadis kecil itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia memeluk Xiao Bai dan berbalik untuk pergi. Segera, gadis kecil dan lelaki kecil itu menghilang di ujung langit berbintang. Melihat pemandangan ini, lelaki tua yang menyeret peti mati itu menghela nafas lega. Tapi kemudian wajahnya berubah menjadi ganas. Itu benar-benar seekor harimau yang diganggu oleh seekor anjing seperti membunuh seekor ayam. Meskipun dia tidak bisa merasakan nafas gadis kecil atau lelaki kecil itu karena dia disegel oleh energi pedang di tubuhnya, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh tanpa pandang bulu di bawah alam leluhur. Penuh kebencian, orang tua yang menyeret peti mati itu sangat marah hingga dia ingin mengutuk beberapa kali. Tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Kekuatan wanita itu agak aneh, dan kutukan ini mungkin akan mengakhiri hidupnya. Pada saat ini, seorang gadis kecil tiba-tiba muncul di depan wali lama. Itu adalah gadis kecil yang sama tadi. Bedanya, dia menutupi wajahnya, dan pria kulit putih kecil di bahunya juga memiliki wajah ekstra masker. Orang tua yang menyeret peti mati itu tampak bingung. Namun kali ini, gadis kecil itu terbang menuju peti mati, lalu meraih rantai itu dengan kedua tangannya dan menariknya dengan kuat.
Klik, rantai itu hancur. Begitu saja. Dengan lelaki tua yang menyeret peti mati itu tampak heran. Kedua lelaki kecil itu menyimpan peti mati itu. Gadis kecil itu tiba-tiba berbalik dan memandang lelaki tua yang menyeret peti mati itu, dan berkata dengan suara serak, "Apakah kamu tahu siapa saya?" Orang tua yang menyeret peti mati itu tertegun sejenak. Kamu bisa mencuri barang-barangku, tapi kamu tidak bisa menghina kecerdasanku." Puff. Saat dia berbicara, dia memuntahkan seteguk darah. Bab 622. Berikan pada cucumu. Orang tua yang menyeret peti mati itu belum pernah dipermalukan sebelumnya. Dia sama sekali tidak diperlakukan sebagai manusia. Mereka tidak hanya merampas barang-barangnya, tetapi mereka juga menghina kecerdasannya. Ini terlalu banyak penipuan. Di kejauhan, gadis kecil itu mengerutkan kening, sedikit bingung, kenapa orang tua ini bisa mengenali dirinya sendiri. Tanpa banyak berpikir, gadis kecil dan lelaki kecil berkulit putih itu lari sambil menyeret peti mati. Di tempatnya, lelaki tua yang menyeret peti mati itu hanya bisa menyaksikan peti matinya diseret oleh kedua bandit itu. Segera, gadis kecil dan lelaki kulit putih kecil itu menghilang di ujung langit berbintang. Orang tua yang menyeret peti mati itu tampak pucat. Hilang, dia disegel di sini oleh wanita dengan energi pedang dan kehilangan kebebasannya. Dan sekarang, peti mati yang dia jaga direnggut lagi. Kenapa dia tiba-tiba menjadi sangat tidak beruntung? Orang tua yang menyeret peti mati itu menarik napas dalam-dalam. Dia menatap ke kejauhan dengan ekspresi galak. Tunggu Tuhan datang kembali. Aku ingin kamu hidup lebih buruk dari kematian." Sisi lain, setelah gadis kecil dan lelaki kecil berkulit putih menyeret peti mati untuk waktu yang lama, mereka melihat lelaki tua yang menyeret peti mati itu tidak menyusul. Gadis kecil itu berhenti. Gadis kecil dan lelaki kecil berkulit putih itu menatap peti mati itu lama sekali. Akhirnya, gadis kecil itu menutup-tutup peti mati itu dan berkata, "Untuk cucuku." Pria kulit putih kecil itu mengangguk dengan cepat. Gadis kecil itu menyimpan peti matinya dan kemudian menghilang di ujung langit berbintang bersama lelaki kecil berkulit putih itu. Pintu masuk ke gua Senyi. Wajah Chen Yu tiba-tiba menjadi jelek. Mo Tiandu mengerutkan kening saat melihat ini, sesuatu telah terjadi. Qin Yuan dan Zhao Tianji juga melihat ke arah Chen Yu. Chen Yu mengangguk. Dengan ekspresi agak jelek di wajahnya, lampu jiwa orang-orang yang dikirim oleh keluarga Chen saya ke sungai waktu semuanya telah rusak. Mendengar ini, Mo Tiandu dan yang lainnya langsung mengerutkan kening. Mo Tiandu berkata dengan lembut, "Sepertinya kita telah meremehkan kekuatan di balik Ye Guan. Masalah ini harus dipertimbangkan dalam jangka panjang." Chen Yu memandang Mo Tiandu, "Bagaimana kita bisa membuat rencana jangka panjang?" Mo Tiandu berkata, "Selidiki dulu asal-muasal Ye Guan." Qin Yuan juga mengangguk. Pasti tidak mudah bagi orang ini untuk mendapatkan warisan Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, lebih baik berhati-hati. Tentu saja, mereka tidak akan meremehkan Ye Guan. Untuk bisa mendapatkan warisan Senyi, dia jelas bukan orang biasa. Chen Yu berkata, "Saya pikir sekarang adalah kesempatan terbaik kita." Semua orang memandang Chen Yu, yang berkata dengan suara yang dalam, kekuatan di belakangnya jelas tidak sederhana, tetapi sekarang mereka berada di sungai waktu yang panjang, dan tidak sesederhana itu bagi mereka untuk datang ke sini. Dengan kata lain, Ye Guan sekarang dia adalah pria yang kesepian. Jadi ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membunuhnya. Mo Tiandu mengerutkan kening. Chen Yu melanjutkan, "Lagi pula, semuanya, kita semua adalah keturunan para dewa.
Apakah ada kekuatan yang lebih kuat di dunia ini daripada kita? Belum lagi kita masih bergabung sekarang. Qin Yuan tiba-tiba berkata, lalu bagaimana kita bisa memaksa Ye Guan keluar? Chen Yu berkata, jangan khawatir, bukankah orang-orang kita sudah masuk untuk bernegosiasi? Jika kekuatan di dalam bersedia bekerja sama, itu bagus. Jika tidak, maka kita akan mengorbankan kartu truf kita dan langsung memanggil semangat dari nenek moyang. Semangat para leluhur, artinya, para dewa, seperti halnya keluarga kerajaan, mereka juga memiliki kartu trufnya sendiri, yaitu sarana penyelamat nyawa yang ditinggalkan para dewa di keluarga mereka. Mendengar kata-kata Chen Yu, Mo Tian mengangguk sedikit. Saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Meskipun kartu truf semacam itu akan digunakan lebih sedikit sekali, itu layak untuk digunakan. Bagaimanapun, Ye Guan memiliki warisan Tuhan. Tuhan ada di dalam gua. Orang-orang yang dikirim oleh keluarga keturunan 4 dewa datang ke Wuzong, dipimpin oleh Mo Qiao, tetua tertua dari keluarga Mo. Suan Yin secara pribadi menerima keempat orang itu. Mo Qiao mengepalkan tinjunya dan berkata, Sekte Master Suan. Sebelum dia datang, Mo Tiandu menyuruhnya untuk tidak sombong dan merendahkan sikapnya. Suan Yin tersenyum dan berkata, apakah ada yang salah? Mo Qiao mengangguk, Tuan Suan, kami berempat di sini mewakili 4 keluarga keturunan para dewa. Tujuan kedatangan kami ke sini adalah untuk 1 orang. Nama orang ini adalah Ye Guan. Orang ini memiliki perseteruan darah dengan 4 keluarga keturunan kami dari para dewa. Tetapi karena ada segel misterius di sini, kami tidak dapat menangkap orang ini. Jadi kami berharap mendapatkan bantuan dari sekte Anda. Suan Yin tetap diam. Mo Qiao dengan cepat membuka telapak tangannya, dan 10 sumber leluhur muncul di telapak tangannya. Jika Wuzong membantu, 10 sumber leluhur ini adalah milik Guizong. Di belakang Mo Qiao, mereka bertiga tampak tenang, tanpa ada yang aneh. Ketika mereka masuk, keempat keluarga tersebut memiliki total 20 sumber leluhur. Namun mereka berempat sepakat bahwa 10 sumber leluhur saja sudah cukup. Oleh karena itu, keempat orang tersebut langsung membagi 10 sumber leluhur yang tersisa. Suan Yin melihat sekilas ke 10 sumber leluhur, lalu berkata sambil tersenyum, bahwa Tuan Ye hanya bernilai 10 sumber leluhur. Mo Qiao berkata dengan suara yang dalam, Tuan Suan, selama sekte Anda membantu kami menangkap orang ini, keempat keluarga kami akan sangat berterima kasih. Suan Yin menatap Mo Qiao, jika Anda ingin Wuzong saya membantu Anda bisa, tetapi Anda memerlukan 100 helai asal-usul leluhur. 100 gumpalan, mendengar kata-kata Suan Yin, wajah Mo Qiao tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Master Sekte Suan, kamu terlalu berpikiran terbuka. Suan Yin berkata dengan tenang, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu, suruh para tamu pergi. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Di tempat, wajah keempat orang Mo Qiao sangat jelek. 100 sumber leluhur. Saya harus mengatakan, ini benar-benar sejumlah besar uang. Mereka berempat terdiam beberapa saat lalu berbalik dan pergi. Di luar Wuzong, Mo Qiao membuka telapak tangannya, dan jimat transmisi khusus muncul di tangannya. Dia membisikkan beberapa kata, dan kemudian jimat transmisi itu terbakar. Tuhan ada di dalam gua di balik langit. Chen Yu tiba-tiba menegur, ini sangat keterlaluan. Kamu sebenarnya menginginkan 200 asal-usul leluhur. Apakah Wuzong mereka menganggap kita dimanfaatkan? 200 asal-usul leluhur, wajah Mo Tiandu dan lainnya juga sangat suram.
Saya harus mengatakan bahwa Wuzong ini benar-benar seekor singa dengan 200 asal-usul leluhur. Beraninya mereka mengatakan ini. Jika mereka berada di luar, mereka akan langsung menghancurkan Wuzong. Tapi sayang Wuzong ada di dalam, beberapa orang sedikit tidak berdaya. Hanya ada dua jalan di depan mereka. Pertama, abaikan permintaan Wuzong yang tidak masuk akal. Langsung gunakan kartu truf mereka, dan bunuh Ye Guan secara paksa. Setelah keempat orang itu berpikir lama, akhirnya mereka memutuskan untuk memberi mereka 200 asal-usul leluhur. Karena 200 sumber leluhur terbagi, sebuah keluarga hanya dapat memberikan 50 sumber leluhur. Dibandingkan dengan memainkan kartu truf secara langsung, 50 sumber leluhur secara alami tampak tidak berarti. Segera, keempat keluarga sekali lagi mengirim seseorang ke Gua Senyi. Di Gua Senyi, di depan Mo Qiao, seorang lelaki tua menyerahkan kepadanya 200 sumber leluhur. Mo Qiao menyingkirkan sumber leluhur, lalu berbalik dan berjalan menuju Wuzong dengan 3 orang di belakangnya. Dalam perjalanan, dia mengeluarkan 100 sumber leluhur dan membagikannya kepada 3 orang di belakangnya. Mereka bertiga tersenyum, perjalanan ke Gua Ilahi ini benar-benar menghasilkan keuntungan. Tentu saja, mereka tidak khawatir hal-hal akan terungkap, lagi pula, orang di luar tidak akan masuk dengan mudah, dan orang di dalam tidak akan keluar dengan mudah. Di Aula Wuzong, Mo Qiao menyerahkan 100 sumber leluhur kepada Xuan Yin. Zong Master Xuan, 100 sumber leluhur yang Anda inginkan. Xuan Yin melirik ke 100 sumber leluhur, lalu melambaikan lengan bajunya dan menyimpannya. Mo Qiao tersenyum tipis dan berkata, "Sekte Master Xuan, saya harap kita dapat menjalin kerja sama yang menyenangkan." Xuan Yin melirik Mo Qiao, lalu berkata sambil tersenyum, "Ye Guan itu sangat licik. Dia sudah berhenti muncul sejak terakhir kali keluarga kerajaan datang untuk memburunya. Oleh karena itu, mungkin perlu beberapa waktu untuk menemukannya." Mo Qiao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Berapa lama?" Xuan Yin tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau saya melakukannya secepat mungkin?" Tidak mengetahui waktu pastinya, Mo Qiao tiba-tiba merasa sedikit tidak puas. Tetapi dia tidak punya pilihan selain mengatakan, "Saya sedang menunggu kabar dari pemimpin Sekte Xuan." Xuan Yin mengangguk, "Tempat ini cukup istimewa, jadi kamu bisa tinggal di Wuzong kami untuk sementara waktu." Mo Qiao tidak menolak dan mengangguk. "Oke, seperti yang dikatakan Xuan Yin. Tempat ini masih berbahaya bagi mereka." Xuan Yin tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Setelah Xuan Yin pergi, di belakang Mo Qiao, seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam, "Elder Qiao, mengapa saya merasa Wuzong ini tidak dapat diandalkan?" Mo Qiao berkata dengan suara yang dalam, "Kami hanya bisa mempercayainya sekarang." Penatua itu mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Ada segel di tempat ini, dan mereka hanya bisa memilih untuk percaya pada Wuzong ini. Setelah Xuan Yin meninggalkan Wuzong, dia langsung datang ke pegunungan. Ye Guan, yang sedang berlatih, berhenti, memandang Xuan Yin, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Xuan." Xuan Yin menatap Ye Guan dengan ekspresi yang sangat serius. Selama periode waktu ini, dia menemukan bahwa Ye Guan bertarung melawan kekuatan segel setiap hari. Saat ini, kekuatan Ye Guan juga telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Xuan Yin menarik kembali pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, keluarga keturunan dari 4 dewa besar di luar telah mengirim orang ke Wuzong saya." Ye Guan menyeka keringat di wajahnya, lalu berkata sambil tersenyum,
Saya kira Anda berharap Wu Zong akan datang untuk menangkap saya. Xuan Yin mengangguk. Ya, Ye Guang memandang Xuan Yin. Bagaimana menurut Anda, Tuan Xuan? Xuan Yin memutar matanya ke arah Ye Guan. Kamu benar-benar tidak berperasaan. Jika aku punya ide lain, apakah aku akan datang menemuimu sendirian? Ye Guan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. Xuan Yin berkata dengan serius, Tuan Ye, saya hanya dapat membantu Anda menunda sebentar. Terlihat bahwa keluarga keturunan dari 4 dewa utama tidak akan pernah menyerah. Jadi Anda harus membuat rencana lebih awal. Ye Guan mengangguk. Saya mengerti. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan 30 helai asal-usul leluhur perlahan melayang di depan Xuan Yin. Xuan Yin segera mengerutkan kening. Apa maksudmu? Ye Guan Dao, terima kasih, Guru Xuan, atas bantuan Anda. Ini adalah pemikiran kecil saya. Terimalah. Xuan Yin sedikit tidak senang. Tuan Muda Ye, Anda meremehkan saya. Saya membantu Anda karena saya memperlakukan Anda sebagai teman. Bukan karena leluhur Anda. Saya pikir merupakan suatu penghinaan bagi Anda untuk memberi saya leluhur Anda. Asal, itu secara alami sangat berharga. Dan itu adalah sumber leluhur yang diberikan oleh Ye Guan. Sumber leluhur ini tidak sebanding dengan yang diberikan oleh Mo Qiao. Namun, dia lebih tahu bahwa terkadang, bantuan jauh lebih berharga daripada keturunan. Bersambung.